Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yang mana proyek yang kami kerjakan adalah untuk pembuatan aplikasi rental mobil menggunakan Java NetBeans, yang mana aplikasi ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek semester 3. Proyek ini dirancang untuk memanfaatkan keunggulan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dalam aplikasi ini kami tidak hanya fokus pada fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna, tapi juga pada struktur kode yang bersih, modular, dan mudah dikembangkan. Kami menggunakan berbagai konsep OOP seperti class, object, inheritance, polymorphisme, abstract class, dan interface. Konsep-konsep ini membantu kami menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur, efisien, dan fleksibel untuk mengembang di masa mendatang. Adapun ada pembagian presentasi ke dalam beberapa bagian, yang mana nanti ada penjelasan fitur utama aplikasi, lalu bagaimana konsep OOP diterapkan, lalu implementasi kode melalui kelas dan objek, terus penerapan inheritance dan polymorphisme, serta penutup dan manfaat dari aplikasi itu sendiri. Pada kesempatan kali ini masih di materi pemrograman berorientasi objek, yang mana untuk menggunakan Java NetBeans untuk pemrogramannya untuk menggunakan bahasa Java, yang rencananya kami akan membuat tampilan kira-kira seperti ini terkait dengan aplikasi rental mobil. Di sini ada nomor transaksi, tanggal, lalu nomor polisi, jenis kendaraan, harga sewa per hari, lama sewa, pilihan supir, biaya supir, total bayar, uang bayar, serta nanti ada kembaliannya. Kemudian dilengkapi dengan 3 tombol. Di sini ada tombol baru, hitung, dan keluar. Yang mana tombol baru untuk menghapus semua isian jika sudah ada isinya. Kemudian tombol hitung ini untuk menghitung berapa total bayarnya, sehingga uang bayarnya muncul berapa. Lalu ini ada tombol keluar untuk keluar dari aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Di sini saya masukkan nama transaksi. Lalu kita pilih jenis nomor polisi yang kita ingin disewa. Di sini saya menggunakan W3742 NCC, yaitu ada mobil Avanza tahun 2020, yang mana harga sewa per hari yaitu 350. Kita inputkan lama sewa 2 hari. Lalu jasa supirnya di sini 200.000 untuk jasa supirnya. Untuk total bayar kita tekan tombol hitung di sini untuk menghitung total bayarnya dari sewa per hari, terus lama sewa, terus nanti ditambah juga biaya supirnya berapa. Kita tekan hitung. Di sini muncul itu 900.000. Lalu kita masukkan uang yang dibayar oleh penyewa, seperti kita masukkan contoh 1 juta. Lalu, di sini kembaliannya yaitu 100.000. Ketika kita ingin membuat transaksi baru, kita tinggal menekan tombol baru di sini. Otomatis semuanya akan kembali kosong seperti semula.
Lalu untuk tombol keluar, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin keluar. Jika Anda no, akan kembali ke menu utama lagi. Lalu ketika yes, ya Anda akan keluar dari program tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan fitur utama aplikasi akan dijelaskan oleh teman kami. Menjelaskan penjelasan sebelumnya, di penjelasan kali ini kita akan menjelaskan fitur unggulan dari aplikasi rental mobil ini, yaitu ada input data transaksi seperti nomor transaksi, tanggal, nomor polisi, jenis kendaraan, harga sewa per hari, dan lama sewa. Kemudian pilihan untuk menggunakan jasa supir atau tidak. Kemudian lengkap dengan biaya tambahan jika memilih jasa supir. Kemudian otomatis menghitung total biaya uang kembali dan validasi input agar tidak terjadi kesalahan saat pengguna memasukkan. Tombol untuk fungsi baru, hitung dan keluar untuk mempermudah interaksi pengguna. Selain itu ada desain antarmuka yang sederhana namun intuitif untuk mempermudah pengguna dalam memahami dan menggunakan aplikasi. Antarmuka aplikasi ini dirancang menggunakan komponen GUI seperti Glabel, Gtextfield, Gcombo Box, dan Gbutton yang semuanya dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan tentang hubungan dengan konsep OOP yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang hubungan dengan konsep OOP yang dimana aplikasi ini terhubung dengan konsep-konsep dalam OOP atau Object Oriented Programming. Jadi yang pertama yaitu kelas dan objek. Aplikasi ini menggunakan kelas rental mobil yang mempresentasikan transaksi rental. Setiap transaksi yang dilakukan pengguna akan menjadi sebuah objek dari kelas ini. Contohnya rental mobil. Jadi rental mobil transaksi 1 sama dengan new rental mobil dan mobil yaitu ini if no poll get selected item dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah inheritance atau pewarisan, yaitu kami menggunakan inheritance untuk membuat kelas turunan seperti mobil Avanza dan mobil Innova Raven dari kelas induk kendaraan. Dengan demikian, atribut umum seperti harga sewa dapat didefinisikan dalam kelas induk, sementara logika khusus diterapkan dalam kelas turunan. Kemudian yang ketiga yaitu abstract class. Jadi kelas kendaraan juga kami buat sebagai abstract class, di mana dengan metode abstrak hitung biaya sewa yang harus diimplementasikan oleh setiap kelas turunan. Ini membantu memastikan setiap jenis kendaraan juga memiliki logika perhitungan biaya yang sesuai dengan masing-masing harga. Kemudian untuk yang keempat yaitu polimorfisme. Jadi untuk polimorfisme ini diterapkan pada metode hitung biaya sewa. Ketika metode ini dipanggil pada referensi kelas induk, logika yang digunakan tetap berasal dari kelas turunan yang sesuai. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengetahuan data kendaraan. Dalam pengelolaan data kendaraan yang ada di aplikasi kami. Kemudian yang kelima yaitu untuk UI-nya atau user interface. Untuk opsi jasa supir, kami menggunakan interface supir yang mendefinisikan metode hitung biaya supir. Dengan cara ini, logika biaya tambahan untuk sopir dapat diterapkan secara konsisten, terlepas dari jenis kendaraannya. Nah ini untuk jasa supirnya. Jadi saya jelaskan lagi untuk
interface supir yang mendefinisikan metode hitung biaya supir. Jadi ini adalah hitung biaya supir. Nah, hitung biaya supir. Kemudian dengan cara ini logika biaya tambahan untuk supir dapat diterapkan secara konsisten terlepas dari kendaraannya, dari jenis kendaraannya. Itu cukup dari saya. Kami lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya. Untuk yang sekarang kita akan membahas terkait penjelasan implementasi teknis. Pertama-tama mari kita lihat implementasi teknis dari beberapa fitur utama di dalam program kami. Mulai dari menghitung total biaya, validasi input, kemudian penggunaan tombol, dan juga pengisian otomatis pada tanggal. Untuk yang pertama terkait menghitung total biaya. Dalam hal ini kita menggunakan metode kombinasi dari data harga sewa, lama sewa, dan biaya sopir jika opsi tersebut digunakan. Bisa dilihat pada codingan berikut yang mana berisikan integer sewa untuk harga sewa, kemudian integer lama untuk waktu lama penyewaan tersebut. Kemudian ada integer bisub atau biaya supir jika opsi tersebut digunakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam integer tobar atau total bayar. Dalam tobar ini nantinya akan berisikan sebagai berikut, yakni sewa, harga sewa akan dikalikan dengan lama dari penyewaan tersebut. Kemudian akan ditambahkan dengan biaya supir jika opsi tersebut digunakan. Maka akan menghasilkan total bayar dikali dengan set text integer dot value of tobar to string. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua terkait validasi input. Di sini kami memastikan bahwa input hanya menerima angka pada field tertentu seperti lama sewa, kemudian uang bayar, dan validasi ini dilakukan menggunakan event handler di JText field. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga terkait penggunaan tombol baru. Nah, pada tombol ini itu digunakan untuk mereset semua field yang telah diinputkan. Untuk terkait codingan sebagai berikut terkait transaksi, jenis kendaraan, harga sewa, lama sewa, biaya supir, total bayar, uang bayar, kembalian. Ini nanti akan diset ulang ketika pengguna menggunakan tombol baru. Kemudian untuk terkait tombol hitung digunakan untuk memanggil metode untuk menghitung total bayar dan kembalian. Berikut untuk terkaitan kode dari tombol tersebut. Kemudian untuk yang terakhir pada tombol keluar, yakni digunakan untuk menutup dari aplikasi program kami. Berikut terkait program, kode program. Kemudian untuk yang terakhir, yakni pada pengisian otomatis tanggal, di mana dalam pengisian otomatis tanggal ini file tanggal secara otomatis akan diisi dengan tanggal sistem menggunakan fungsi sebagai berikut. Nah, this yakni bisa dilihat pada public void pada tampil tanggal. Nah, di dalam ini sistem akan langsung mendeteksi tanggal pada hari orang tersebut akan melakukan penyewaan, mulai dari tanggal data new date, kemudian sampel format yang akan digunakan mulai dari day atau day, kemudian month atau bulan, kemudian year atau tahun. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan dengan semestinya. Di
sini ada dimension layar, yang mana layar ini berfungsi untuk menampilkan bagian outputnya ini di tengah-tengah, jadi tidak ke samping, tidak ke bawah, tidak ke atas, jadi nanti di tengah-tengah seperti ini. Ketika kita coba run, jadi langsung menampilkan di tengah-tengah, yaitu integer A sekali layar, bit, garing 2, diskette size, lalu width 2 seperti yang di layar. Lalu terakhir ada disk set location X dan Y, yang mana nanti berfungsi X dan Y ini untuk menampilkan outputnya berada di tengah-tengah. Lalu untuk tampil tanggal, ya, di sini kenapa ini jenis kendaraan disable, karena nanti dari jenis kendaraan, harga sewa, biaya supir, dan total bayar serta kembali ini nanti otomatis dihitung dari kita menginputkan harga-harganya. Jadi nanti ketika disable, nanti tampilan interface-nya seperti ini, di buram. Kita tidak bisa menginputkan. Jadi ini nanti otomatis ke input. Untuk selanjutnya di bawah ini ada kita menggunakan metode yang baru. Di sini ada metode untuk tampil tanggal hari ini, yang mana telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya menggunakan public void tampil tanggal, lalu menggunakan date tanggal sebenarnya new date, lalu ini ada format dari tanggalnya, ada DDM, YY, yaitu date, month, dan years. Seperti yang diketahui di sini untuk metode untuk tanggal hari ini, yang mana nanti ketika di run untuk menampilkan otomatis tanggal hari ini. Itu ada di sini 3 Januari 2025. Lalu ini ada metode pagi, yaitu metode jumlah karakter. Jumlah karakter ini kita batasi itu maksimal 4 karakter, yang mana ketika kita memasukkan nomor transaksi, nah ini harus maksimal 4 karakter. Di sini formatnya di sini. If transaksi get text length sama dengan ini 4. Kalau kita rubah ini bisa kita rubah 6, 4, terserah user. Seperti yang kita contohkan seperti ini, saya menginginkan lebih dari 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, peringatan maksimal 4 karakter. Jadi itu. Kemudian untuk jumlah harga sewa, jumlah karakter sewa, jumlah sewa ini juga maksimal 2 karakter. Seperti contoh di sini, nah ini lama sewa. Jadi kita harus menginputkan cuma 2 karakter, yaitu dari satuan sampai puluhan saja. Jadi ratusan tidak boleh. Jadi kita inputkan contoh 100. Jadi nanti muncul peringatan maksimal 2 karakter untuk lama sewanya. Selanjutnya yaitu metode hanya angka. Di sini kita menginputkan berapa angka-angka tadi, itu tidak bisa menggunakan huruf alfabet, hanya angka di sini. Jadi public void filter angka ke event B, lalu if di sini kuncinya karakter is alphabet tick. Nah, seperti kalau kita jalankan contohnya nomor transaksi ini, kita inputkan huruf. Nah, jadi ada peringatan masukkan hanya angka. Jadi tidak boleh menggunakan huruf alfabet, harus angka. Selanjutnya di sini ada private button, yaitu tombol keluar. Tombol keluar jika ada di sini nanti akan otomatis lah masuk. Apakah yakin keluar atau konfirmasi, yes or no. Ada pilihannya, kalau yes nanti keluar, kalau no nanti tetap di tampilannya. Ini nah, konfirmasi apakah yakin akan keluar, yes atau no. No kita akan tetap, kalau keluar kita yes, jadi keluar. Selanjutnya di sini ada private button, ini untuk apa ya namanya, menghitung baru, jadi mereset inputan-inputan yang sudah digunakan user. Jadi mana saja nanti yang perlu kita
di reset. Itu semua ini. Itu ada nomor transaksi di sini, lalu ada jenis kendaraan, terus harga sewa, lama sewa, lalu biaya supir, total bayar, uang bayar, kembalian. Jadi di sini kita nanti meriset semuanya. Contoh di sini 2, terus kita pilih pound lama 2, jasa supir, hitung. Nah, uang bayar, kembalian 22 teman-teman. Kita coba tekan tombol baru. Nah, otomatis mereset semuanya yang kita inputkan tadi. Selanjutnya ini untuk transaksi keypad, ini digunakan untuk jumlah karakter dan filter angka tadi. Jadi di sini jumlah karakter tadi, jadi ini untuk private void untuk jumlah karakter dan filter angka di sini. Sini terus kita event keytab. Nah, di sini ada, dan ketika kita masukkan jumlah karakter dan filter angka, otomatis jadi untuk memanggil yang tadi. Memanggil metode-metode yang tadi. Metode hanya angka dan maksimal metode jumlah karakter untuk memanggil. Selanjutnya yaitu untuk nomor polisi. Nomor polisi di sini seperti yang bisa kita lihat, seperti ini. Kita inputkan, nah Avanza, harga sewa, jadi otomatis masuk semuanya. Selanjutnya lanjut ada biaya supir di sini. Nah, jasa supir kalau menggunakan jasa ada 200.000, kalau tidak 0. Selanjutnya ini untuk menghitung ini, yaitu yang mana sewa, harga sewa ditambah lamanya sewa, lalu ditambah harga sewa dikali lama sewa ditambah biaya supir. Jadi kan tadi kalau supir ada biayanya tadi kan ada 200.000, kalau tidak ada ya 0. Jadi untuk menghitung dari tombol tersebut, nih hitung. Selanjutnya di sini ada uang bayar. Nah, ini uang bayar. Ini integer total bayarnya. Untuk masukkan lama sewa 1 hari. Oke. Hitung. Nah, yang itu sewa dikali lama 3.500, lalu ditambah 350 ditambah 200, jadinya 550.000. Jadi mana uang bayarnya kita inputkan 600, jadi kembalian 50.000. Nah, kembalian 50.000 di sini. Apabila kita masukkan lebih dari seperti contoh 100.000, nah di sini muncul uang bayar kurang dari total bayar, ada peringatan. Tidak bisa, harus pas 550 atau lebih dari 550. Nanti ada, kalau lebih ada kembalian, kalau pas tidak ada kembalian. Coba kita inputkan 550 sesuai dengan ininya. Nah, kembalian 0. Kembalian 0, tidak ada kembalian. Lalu ini untuk lama sewa tadi sama seperti itu, memanggil fungsi di filter angka dan jumlah karakter tadi. Untuk pemanggilan fungsi agar filternya cuma angka, tidak bisa huruf alfabet, lalu jumlah karakternya yang diinginkan tadi lama sewa yaitu 2. Dia memanggil yang ini, memanggil fungsi yang ini, 2 karakter, jumlah karakter sewa. Selanjutnya yaitu uang bayar, ini cuma filter angka tadi, cuma angkanya
jadi tidak ada karakternya, jadi kita memanggil fungsi untuk angkanya saja. Dan untuk selanjutnya sudah. Baik, sekian penjelasan untuk presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi rental mobil. Semoga aplikasi ini dapat berguna, dapat diimplementasikan di rental mobil yang ada. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang dalam segi pengerjaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.